Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Kurnia Esa dengan NIM 05187967 dari Prodi Sistem Informasi UT Daerah Batam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program Java menggunakan aplikasi sederhana restoran yang dibuat menggunakan konsep dasar pemrograman seperti class, objek, array, struktur keputusan, dan struktur pengulangan. Program ini dibuat sesuai dengan ketentuan tugas praktik, yaitu menggunakan class, objek, menggunakan array, menggunakan struktur pengulangan, menggunakan struktur keputusan, serta memiliki fitur pemesanan dan manajemen menu restoran. Berikut penjelasannya. Ini dia penjelasan untuk tugas dengan kode mata kuliah STSI 4201 pemrograman berbasis desktop. Itu berikut contoh program Java sederhana aplikasi restoran yang sudah memenuhi indikator tugas praktik seperti penggunaan class, objek, array, string, struktur keputusan, dan pengulangan. Nah, di sini ada pada bagian ini saya membuat class bernama menu. Nah, ini dia ya teman-teman, class bernama menu. Di dalam class menu ini terdapat 3 atribut, yaitu nama untuk menyimpan nama menu, kategori untuk menyimpan kategori menu seperti makanan atau minuman. Dan harga ini untuk menyimpan harga menu. Terus, nah ini dia string, tipe yang digunakan itu string ya. Tipe data yang digunakan itu string dan in. String ini untuk teks dan in ini untuk angka. Setelah itu bagian ini, nah ini dia selanjutnya, bagian ini disebut dengan konstruktor. Konstruktor ini digunakan untuk mengisi data objek ketika objek dibuat. Nah, di sini ada this itu sebagai kata kunci yang digunakan untuk membedakan atribut class dan parameternya. Nih, ini kan this. Untuk membedakan class dan parameternya ini tadi ya. Contohnya itu this ini this titik nama sama dengan nama. Artinya atribut nama milik class diisi dengan parameter nama. Udah. Terus selanjutnya itu adalah class main. Class main itu adalah dalam Java-nya itu public class main ini. Terus ini tuh sebagai menu utama program. Class utama program. Program Java akan dijalankan mulai dari kelas ini. Terus selanjutnya itu ada scanner input. Scanner input itu digunakan untuk menerima input dari keyboard. Nah, di sini ada sistem in kan. Sistem in ini berarti input berasal dari pengguna. Selanjutnya itu array menu. Ini array menu ya. Di sini itu menggunakan array objek. Daftar menu digunakan untuk menyimpan seluruh menu restoran. Ukuran array adalah 20, artinya maksimal terdapat 20 menu. Nah, ini dia. Tadi ya, yang maksudnya ukuran arraynya itu 20 kan. Berarti adalah maksimalnya terdapat 20 menu. Nah, sedangkan di awal
program dibuat, terdapat 8 menu. Ini dia static in jumlah menu pada awalnya ya. Terus adalah metode main ini nih, public static void string. Nih, metode main ini adalah titik awal program dijalankan. Di dalam metode ini saya memasukkan data menu awal restoran. Nah, iya ini ya. Tadi kita memasukkan data. Nah, di sini dia. Nah, ini. Data awal menu ini yang 8 tadi itu. Ini dia. Ada 4 kategori makanan dan 4 kategori minuman. Selanjutnya ini tadi udah kan disimpan nih, datanya itu disimpan pada indeks ke 0 array daftar menu yang sama. Nih, terus selanjutnya itu ada memanggil menu utama ya. Nah, ini dia yang tadi itu ya. Tadi itu nih menu utama. Metode ini berfungsi untuk menampilkan menu utama aplikasi. Nah, ini dia. Kita memilih menu. Tampilan menunya itu seperti ini dia. Ada kan sudah masuk ke dalam aplikasi restoran, lalu ada pemesanan, manajemen menu, dan keluar. Nah, di situ setelah itu ada penggunaan, di sinilah penggunaan dual itu. Dual itu digunakan agar menu utama terus tampil sampai pengguna memilih keluar. Jadi dual ini untuk menampilkan menu utama sampai pemesan itu keluar dari aplikasi. Nah, ini ada struktur keputusan switch case. Hal ini digunakan untuk menentukan aksi berdasarkan pilihan user. Jadi ini aksinya sesuai dengan pilihan pelanggan. Nah, ini satu dia di switch case 1 itu ada program menjalankan metode pemesanan. Jadi di sini pemesanan, di switch case 2 itu ada manajemen menu. Jadi masuk ke menu pengelolaan menu restoran jadi ya. Nah, jika udah selesai, kita masuk di case ketiga itu udah selesai berarti. Jika input tidak valid, maka program menampilkan pesanan error. Ini termasuk dari struktur keputusan ya. Nih, kalau dia error nih kan, pilihan tidak tersedia, berarti error. Nah, selanjutnya itu adalah pengelompokan berdasarkan kategori. Ini ya. Pengelompokan berdasarkan kategori. Nah, itu nanti kalau misalnya pengelompokan berdasarkan kategori itu adalah jadi sesuai dia. Kalau makanan-makanan di bagian makanan, kalau minuman-minuman di bagian minum-minuman. Ya, seperti kita ini ya, memesan di restoran kan dia udah sesuai dengan menu. Lanjut, udah tadi kan pemesanan ini ada nih makanan, menu makanan tadi kan ada daftar harganya nanti di sana. Nah, di sini menu minuman ini yang tadi kita bahas, dia sesuai tempatnya. Nah, static void pemesanan ini digunakan untuk pesanan pelanggan nih. Jadi di indeks pesanan selesai, tampilan menu. Arahnya ini digunakan untuk menyimpan ini kan string pesanan ini untuk menyimpan nama menu yang dipesan, jumlah pesanan, terus loop berjalan terus selama belum mengetik selesai. Nah, pengulangannya itu ada nanti. Jadi kalau kita belum mengetik selesai, dia nggak akan selesai. Mana tadi while ya, while udah lewat dia while itu tadi. Nah, di situ
Ini udah bagian A, ini dia. Nah, jadi kalau kita belum mengetik selesai, nah terus itu akan berulang-ulang ya loopnya. Nah, selanjutnya itu adalah input nama menu. Program menerima input nama menu itu di string nama menu. Nah, ini input kan, input next line. Nah, selanjutnya itu ada struktur if. Struktur if ini jika user mengetik selesai maka pemesanan berhenti. Nih kan. Nih, udah user ini baru selesai, benar dia kan pilihannya. Oh, sudah itu kita tahap selanjutnya itu adalah validasi menu. Nah, ini sudah validasi menu. Validasi menu itu kan berarti sudah sesuai atau belum menunya. Ini selesai dan benar. Jika salah, varian bolan ini digunakan untuk iya, ini jika salah nih bulan ditemukan sama dengan salah karena sudah dilakukan pengecekan tadi. Nested in itu program nih, if daftar menu sama equals, program mengecek apakah nama menu cocok dengan data menu restoran. Nah, sudah sesuai belum dengan data menu restoran. Atau selanjutnya itu pesanan di pelanggan disimpan ke array. Nih, pesanan indeks pesanan daftar menu. Ini nanti di bagian sini pesanan pelanggan disimpan ke array. Selanjutnya validasi input salah. Nih, if ditemukan, ini berarti menunya nggak ada atau pesanannya salah. Udah. Terus selanjutnya menghitung total. Nah, ini totalnya nanti kan, menghitung subtotal, menghitung diskon, menghitung pajak, sama seperti yang kemarin sudah. Ini digunakan untuk menghitung subtotal ya tadi. Menghitung subtotal itu adalah harga menu dikali jumlah pesanan. Nih, ada promo. Ini promo kan, sistem promo nih, total minuman. Jadi promo beli 1 gratis 1 minuman berlaku. Jadi double setelah diskon sama dengan subtotal dikurang diskon. Double pajak sama dengan setelah diskon dikali 0,10. Ini pelayan 20.000 ya, ini kayak biaya pelayanan. Pilih ini memilih. Tadi masih sama. Udah. Seperti itu saja penjelasannya. Penjelasan singkatnya itu seperti itu tadi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.